Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan singgung kepada kita prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam melakukan pengusiran setan. Saya berharap melalui bagian ini kita bisa mengambil prinsip-prinsip ini juga menjadi pola yang bisa kita lakukan dalam mengusir setan dalam pelayanan kita. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus tidak pernah mencari-cari di mana asal-usul sumber dari si iblis itu sendiri. Enggak pernah. Yesus, kalaupun berjumpa dan bertemu dengan orang yang kerasukan setan, itu karena dibawa. Atau karena kebetulan Yesus sedang melayani di tempat itu. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, Yesus harus menghabisi si iblis di situ. Jadi artinya Bapak Ibu, kita nggak usah cari-cari masalah. Kita nggak usah cari-cari setan atau cari-cari si iblis, nggak usah. Karena kita diciptakan bukan untuk menjadi pemburu hantu. Bukan juga menjadi pemburu si iblis, Bapak. Kita diciptakan Tuhan untuk melayani Dia kok. Kalau kita menjadi pemburu hantu atau pemburu si iblis, berarti kita melayani si iblis, melayani si iblis kan itu. Jadi bedakan Bapak Ibu dengan beberapa tayangan di berbagai stasiun televisi yang punya program namanya pemburu hantu lah, uji nyali lah, kan gitu ya. Itu bukan bagian pekerjaan daripada Yesus dalam pengusiran setan. Maka waktu saya pernah ditanya, Pak Pendeta, boleh nggak orang Kristen mengikuti program menjadi pemburu hantu atau ikut uji nyali? Nggak penting dan tiada guna, saya bilang. Karena Tuhan Yesus tidak pernah pakai pola itu, cara itu di dalam Alkitab. Jadi kesalahan besar kalau ada orang Kristen terlibat di dalam hal-hal yang seperti ini. Uji nyali atau jadi anggota pemburu hantu. Salah. Kalaupun kita harus berhadapan dengan iblis, biarlah itu karena kita memang ya sedang dalam keadaan kita melayani orang. Atau dalam sedang kita diganggu. Kita harus lawan, kita harus terang. Tapi nggak usah cari-cari iblis, nggak usah cari-cari setan. Nggak usah lah. Ngapain buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran Bapak Ibu. Cara yang kedua, prinsip yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Yesus mengusir setan dengan satu perkataan atau kalimat dan tegas. Artinya Yesus tidak banyak berargumentasi dengan setan itu. Contoh, kita ambil dari Markus pasal 9 dan 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, kata Yesus. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini. Dan jangan masuk lagi. Di sini kita lihat ada prinsip di mana Yesus mengusir setan itu dengan satu kuasa, tapi juga dengan satu perkataan yang apa? Tegas. Hai kau orang yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku perintahkan engkau keluar daripada anak ini. Dan jangan masuk lagi. Ini pola yang dipakai oleh Tuhan. Maka dalam hal melakukan pelayanan pelepasan, Bapak Ibu, prinsip ini harus kita pakai juga. Jangan kita bujuk. Iblis, pergi dong. Nanti saya kasih deh 100.000. Tapi kau pergi ya dari orang itu ya. Setan itu udah makin takut. Bahkan mungkin setan itu akan makin membuktikan kuasanya untuk tidak mau tinggal, untuk tetap tinggal dalam diri orang itu. Harus tegas, Bapak Ibu. Ya. Pola ini sering saya pakai juga. Di dalam nama Yesus, anak ini bukan milikmu, anak ini milik Tuhan. Kau iblis. Tiba-tiba orang itu langsung sadar. Kenapa sadar? Karena iblis tidak lagi merasuki orang itu. Jadi jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu, jangan setengah hati.
Jangan juga muncul rasa ketidakyakinan. Jangan. Kan iblis tahu kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita perkatakan. Yang ketiga, Yesus bertindak melalui kuasa rohnya dan otoritas yang dari Allah sendiri. Matius pasal 12 ayat 28. Kuasa pengusiran setan itu harus didasari oleh iman. Yang total kepada Tuhan artinya apa? Saya percaya kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus bisa memulihkan, menyembuhkan, mengusir setan itu. Dan juga dibarengi dengan doa dan kuasa. Kita ambil contohnya di dalam Markus, Bapak Ibu ya. 9 ayat 29. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi dalam Markus pasal 9 ayat 27 memang pernah para murid itu gagal total mengusir setan. Lalu mereka buru-buru pulang kasih laporan ke Tuhan Yesus. Lalu mereka bilang, Yesus, ada orang di sana kerasukan setan, kami sudah mengusir, kami sudah menengking, tapi setannya nggak pergi-pergi. Lalu Tuhan Yesus mengoreksi dan menegur mereka dengan mengatakan kepada para murid itu, untuk kuasa yang satu ini, ya, kalian harus lebih banyak berdoa. Tapi juga sekaligus dalam Matius pasal 17 ayat 21 harus juga berpuasa. Mengapa? Karena orang yang menguasai setan yang menguasai orang ini rupanya tidak hanya satu, lebih dari satu alias banyak kan. Maka Yesus mendidik muridnya pakai kuasaku yang lebih maksimal. Caranya gimana? Minta dalam doa. Bahkan apa? Berpuasa. Dalam berpuasa itu artinya apa? Bergantung total kepada Tuhan. Itulah yang menyebabkan kenapa para murid itu gagal. Jadi memang begini Bapak. Kita harus bisa juga melihat dari pola yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini tidak hanya satu cara kan. Minimal ini kita lihat ada 3 cara ini. Ada kalanya setan yang mau rasuki seseorang itu bukan hanya satu. Tapi bisa juga lebih dari satu. Bahkan kalau kembali ke Alkitab bisa juga sampai 1000 setan kan. Disinilah kita harus butuh kuasa yang dari Tuhan. Lewat apa? Doa dan puasa. Nah, saya waktu itu pernah ditanya oleh Bu Novi ya. Sekaligus saya jawab lagi di sini. Ya, waktu mereka melakukan pelayanan pelepasan di rumah sakit. Nggak lepas-lepas setannya. Saya duga orang setan yang merasuki orang itu pasti lebih dari satu. Maka dibutuhkan kuasa yang lebih. Yaitu apa? Doa yang lebih banyak lagi. Bahkan perlu dibawa dalam puasa. Ya, itu yang harusnya menjadi solusi. Bisa juga yang kedua begini. Ada orang-orang yang bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan pelepasan itu tidak beres dengan Tuhan. Kita mungkin beres, tapi orang-orang yang membantu kita di dalam pelayanan pelepasan itu tidak beres dengan Tuhan. Artinya apa? Belum bertobat. Belum lahir baru. Atau masih hidup dalam dosa setiap waktu, setiap saat. Sehingga mengganggu kehadiran kuasa Allah total. Melepaskan orang. Maka saya biasanya kalau dalam rangka pelayanan pelepasan tidak bawa banyak orang saya biasanya. Yang saya bawa itu paling-paling istri saya. Ya, istri saya yang paling-paling saya bawa. Ya, lalu saya bilang, "Mah, doakan dalam hatimu ya, biar saya melayani dia." Kadang-kadang, Bapak Ibu, ya saya pernah ngalami yang menguasai si anak muda ini, ya lebih dari 5 setan. Maka tenaganya kencang. Tenaganya kencang. Maka waktu saya melayani dia, saya harus siapkan tim saya. Tapi harus saya pastikan, ya tim saya itu harus clear dan clean dari
Yang namanya dosa, orang itu harus sudah lahir baru semua tuh. Ya, harus dulu. Nah, dan karena itu kan sifatnya situasional, Bapak Ibu. Ya, saya harus pisahkan dulu dia dari orang-orang yang lain. Jadi jangan kita gabung dia dengan orang-orang lain di dalam melakukan pelayanan pelepasan. Karena kalau kita gabung, orang-orang yang lain di sekitarnya itu nanti bisa kesurupan lagi. Maka saya katakan kepada tim saya, coba bawa anak ini ke ruangan yang kosong. Ya, dan coba kalian jagai dia di situ, ya, saya akan layani dulu yang lain. Karena waktu itu ada kurang lebih puluhan orang kerasukan. Nah, jadi bisa juga saya katakan tadi, orang-orang yang membantu kita dalam pelayanan pelepasan itu belum clear dan clean dengan Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan itu tidak maksimal terjadi karena ada orang-orang di sekitar situ atau mungkin juga diri kita sendiri. Ada sesuatu hal yang belum beres dengan Tuhan. Nah, pola yang prinsip yang berikutnya. Keempat, Yesus memberikan perintah berulang kali kepada setan itu, baru setan itu pergi lari kalang kabut. Kita ambil contoh dalam Markus pasal 8, pasal 5 ayat 8. Karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ada dua hal dikatakan oleh Yesus. "Hai engkau roh jahat," itu pertama. Yang kedua, keluar dari orang ini. Ini adalah dua jenis perintah yang Yesus lakukan kepada setan itu. Dan akhirnya memang setan itu pergi. Jadi Bapak Ibu, waktu satu kata kita katakan dalam nama Yesus kau keluar dari orang ini. Orang itu, setan itu nggak pergi. Jangan putus asa. Kita ulangi lagi. Tentu dengan iman ya. Jangan hanya sekedar jangan hanya sekedar suara yang keras dan kencang. Enggak. Iman. Kita ulangi lagi. Mungkin tidak cukup hanya dua. Bahkan mungkin berkali-kali. Bahkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ya, karena setan yang menguasai si perempuan yang saya layani ini, lagi-lagi tidak hanya satu. Tapi lebih dari satu. Ya. Waktu saya layani dia dengan satu kata, menengking dan mengusir. Ya. Si perempuan ini masih meronta-ronta. Bahkan dia membentak saya kembali. Siapa kamu? Siapa kamu? Tetapi saya tidak putus asa. Kembali saya dekatin dia. Saya pegang kepalanya. Dan saya perkatakan, "Hei iblis, engkau pergi. Keluar dari dalam hati, pikiran, dan tubuh anak ini. Dalam nama Yesus. Engkau pergi. Engkau pergi. Engkau inya. Engkau inya." Baru anak itu sadar. Ya. Jadi jangan karena satu kata kita sampaikan tidak topnya, lalu langsung kita berputus asa. Nggak boleh Bapak Ibu. Karena kuasa pengusiran itu kan dari Tuhan kan. Dari Tuhan kok. Jadi kita hanya menjadi alat. Oke. Jadi kalau satu kata yang kita sampaikan belum berarti maunya Tuhan. Kita harus perlu mengulangi kembali, mengulangi kembali, mengulangi kembali. Ya. Oke. Prinsip yang berikutnya, sebelum mengusir setan, Yesus lebih dahulu mengikat setan-setan. Contoh, dalam Lukas pasal 4 ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam." Kata diam itu Bapak Ibu bermakna mengikat. Kata diam itu mengikat. Diam. Berarti Yesus memerintahkan iblis yang ada di dalam tubuh seseorang itu diam. Artinya Yesus menghentikan dia, memerintahkan dia. Tidak mengacak-acak, tidak memperalat, tidak memperbudak, membatasi si iblis yang sedang merasuki orang itu. Itulah arti kata diam. Artinya apa? Mengikat. Lalu setelah itu Yesus katakan, "Keluar daripadanya."
Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Bapak Ibu, tadi ini saya ceritakan ada seorang anak mahasiswa yang saya layani. Ya, waktu saya dekatin dia pakai bahasa Jepang. Setelah selesai itu, dia beralih ke bahasa Inggris. Tidak lama kemudian dia beralih pakai bahasa Jerman. Saya pikir ini adalah pekerjaan iblis. Diam, diam. Baru dia diam. Jadi Bapak Ibu, jangan kita biarkan iblis itu ngoceh. Ya, jangan. Karena kita biarkan iblis itu ngoceh, berarti kita memberikan ruang dan kesempatan bagi dia untuk membuktikan pekerjaannya dan kuasanya. Dan itu akan berpengaruh buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Kata dia, itu mengikat. Ya. Prinsip yang berikutnya, Yesus memerintahkan supaya setan-setan itu jangan lagi memasuki korbannya setelah setan-setan itu keluar. Kita ambil contoh Markus 9 ayat 25. Hai kau orang yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Ku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Yesus memerintahkan supaya setan itu jangan lagi memasuki korbannya. Maka di sini ada kalimat yang keluar dari mulut Yesus yang berkata, dan jangan memasukinya lagi. Perintah itu Yesus katakan kan tentu bukan kepada orangnya, tapi kepada sesetan yang menguasai orang itu. Ini penegasan ini perlu juga kita pakai, supaya setan itu jangan coba lagi keluar masuk kepada orang yang kerasukan. Jangan engkau masuki dia kembali. Ya. Prinsip yang berikutnya yang dipakai oleh Yesus. Yesus mengusir setan dari jarak jauh. Dari jarak jauh loh ini Bapak Ibu. Dari seorang anak yang kerasukan setan. Di Matius pasal 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Jadi rupanya ibu ini ya anaknya kerasukan. Artinya Yesus tidak bertemu langsung dengan si anak ibu yang kerasukan ini. Tapi Yesus mampu mengusir setan dari si anak itu. Dengan Yesus berkata kepada si ibunya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus pertanyaannya. Ini bisa nggak terjadi di dalam kita, dalam melakukan pelayanan pelepasan? Bisa. Boleh. Boleh. Seorang bapak, dia punya saudara kerasukan. Saya posisi di Jakarta. Si bapak ini dan saudaranya kerasukan ini posisinya di Bandung. Saya pernah bertemu dengan saudaranya yang kerasukan. Yang saya pernah ketemu adalah dengan si bapak ini. Lalu dia tiba-tiba telepon saya. Pak Pendeta, maaf saya ganggu. Kenapa saya bilang? Ini saudara saya ada kerasukan, Pak. Oh begitu? Posisinya di mana saya bilang? Saya sekarang di rumahnya, Pak. Di rumah saudara saya ini. Coba Bapak ceritakan dulu, saya bilang. Gimana keadaannya? Iya, Pak. Dia udah nggak sadarkan diri, Pak. Makanya kalau kami tidak pegang tangan dan kakinya, semua barang-barang yang ada di rumah ini pasti akan dilemparkan semua ke kami. Gitu. Tolong Pak Pendeta, layani Pak Pendeta, doakan Pak Pendeta. Oke, kita mulai sekarang ya saya. Tapi yang pertama saya minta dulu, Bapak, berapa orang kalian di sana saya bilang, selain daripada saudara Bapak yang kerasukan. Oh saya ada istri saya. Oke, itu aja, ya kalian berdua. Oke, yang pertama saya berdoa dulu, supaya saya, Bapak dan Ibu dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Baik Pak Pendeta, saya tuntun dulu mereka berdoa. Kita membereskan diri kita di hadapan Tuhan. Termasuk saya dan juga dengan mereka berdua. Lalu setelah itu kita minta Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita bertiga. Saya lewat via telepon itu Bapak. Lalu setelah itu saya katakan kepada suami istri, Bapak Ibu tetap pegang tangannya, tetap pegang kakinya.
Setiap kata-kata, tolong dekatkan. Tolong dekatkan. Handphone, ya, yang kita pakai komunikasi ini, dekatkan ke telinga saudara Bapak yang kerasukan. Dan kita berdoa dan kita menentukan kita mengusir kuasa setan dari saudara si Bapak ini. Dengan anugerah Tuhan Bapak Ibu, setannya pergi. Dan akhirnya si Bapak ini sadar. Artinya, ini pun bisa Tuhan lakukan dalam diri Bapak Ibu. Tapi syaratnya tadi hidup kita harus benar. Iman kita harus total kepada Tuhan. Harus juga kita beres di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, iman seseorang anggota keluarga itu berdampak penting juga menolong seseorang anggota keluarga yang kesurupan atau dirasuki oleh setan. Ya, maka untuk itu keluarga harus juga kita tuntun beriman kepada Tuhan, bertobat